Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja. Saatnya kita membuat RKAS BOP tahun 2022. Oke, sesuai dengan aturan atau kebijakan dari Permendikbud dan tertulis juga di BOP Salur ya, bahwa RKAS atau perencanaan yang harus dibuat untuk BOP 2022 ini adalah perencanaan untuk 1 tahun anggaran. Jadi RKAS-nya itu nilai totalnya adalah 1 tahun anggaran, total untuk 1 tahun anggaran, bukan 1 tahap ya. Dan di sini kita bisa lihat pelaporan bisa dilakukan setelah perencanaan sudah dilakukan 100% sesuai dengan pagu 1 tahun. Berarti kalau misalkan RKAS-nya belum beres, belum 100% atau nilainya belum mencapai 1 tahun anggaran, kita tidak akan bisa menginput LPJ gitu ya. Hanya di sini masalahnya RKAS-nya dibuat untuk 1 tahun anggaran, tetapi LPJ-nya dibuat per tahap. Karena penyaluran BOP PAUD 2022 ini tetap bertahap dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2 ya pencairannya. Jadi LPJ sesuai dengan pencairan tahap 1 tahap 2, tetapi RKAS-nya disusun dalam 1 tahun anggaran. Dan kita lihat di sini untuk poin-poin jenis komponen, jenis penggunaan ini sangat banyak sekali ya. Kalau kita misalkan langsung mengisi di sini di RKAS online, itu akan lumayan agak pusing juga ya untuk memilih atau menyesuaikan pembelajaran yang akan kita lakukan dengan jenis komponen dan jenis penggunaan yang sangat banyak di sini. Nah, untuk itu saya sudah membuatkan format di Excel draft RKAS BOP 2022 yang insya Allah akan memudahkan dalam penyusunan RKAS BOP 2022 ini. Nah, di sini kita lihat di sini ada draft ya, draft RKAS BOP tahun 2022. Draft ini adalah file untuk istilahnya ngotret gitu ya, untuk coret-coret sebelum nanti fix menjadi RKAS yang akan di-online-kan atau yang akan di print out gitu ya. Nah, di sini komponen dan penggunaannya sudah sesuai dengan Juknis, ada 10 komponen dan tiap komponen ada beberapa jenis penggunaan ya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing. Nah, format draft ini, tabel-tabelnya itu sudah disesuaikan dengan format tabel yang ada di RKAS online. Jadi ini untuk memudahkan nanti saat pengisian RKAS online. Saat kita nanti mengisi RKAS online, kita tinggal mengacu kepada draft yang ini ya. Kita bisa lihat di sini baris dan kolomnya itu sudah sesuai ya dengan draft yang tadi gitu. Ada jenis komponen, jenis penggunaan, barang jasa, satuan, harga satuan, dan total. Nah, di sini ada 2 jenis draft, ada draft RKAS 1 tahun dan draft di pinggirnya draft RKAS untuk tahap 1. Walaupun kita diharuskan atau diwajibkan untuk membuat RKAS 1 tahun, tetapi kita juga harus membuat RKAS yang tahap 1 dan tahap 2. Untuk apa RKAS tahap 1 tahap 2 ini? Untuk acuan nanti saat pembuatan LPJ. Karena LPJ-nya disusun per tahap gitu ya. Nanti ada LPJ tahap 1 dan LPJ tahap 2. Nah, LPJ tahap 1 ini akan menjadi syarat untuk pencairan BOP tahap 2-nya. Jadi jika misalkan LPJ tahap 1-nya belum beres, belum selesai, belum di-online-kan, BOP yang tahap 2-nya juga tidak akan cair ya, atau tidak akan salur gitu ke lembaga. Oke, kita mulai mengisi atau menyusun RKAS yang 1 tahun dulu ya. Di sini ada jumlah BOP 1 tahun yang tercantum di BOP Salur, yaitu pagu anggaran 1 tahun. Di sini tertulis pagu 1 tahun
Rp 48.640. Nah, ini yang harus dibuat RKAS-nya senilai pagu 1 tahun ini, 1 tahun anggaran. Nominalnya kita langsung ketikkan saja atau masukkan saja di kolom jumlah BOP 1 tahun. Di sini 48.640 ya. Nah, di sini ada kolom atau sisa ya. Sisa di sini tujuannya adalah sebagai indikator agar nanti total yang dimasukkan di RKAS, total nominalnya tidak melebihi jumlah pagu 1 tahun anggaran ini. Jadi nanti totalnya harus sama dengan jumlah pagu anggaran 1 tahun, tidak boleh lebih. Kalau lebih, nanti di sini indikatornya akan menjadi merah, dan itu tidak boleh ya, harus ada yang dikurangi. Nah, kita contohkan di sini, misalkan di sini jumlah 2, kemudian harga satuannya 30 juta, totalnya 60 juta. Nah, ini langsung merah ya, ini langsung merah minus 11 juta sekian. Itu artinya ada anggaran atau RKAS-nya melebihi dari jumlah pagu 1 tahun, melebihi anggaran, dan itu tidak boleh ya. Ya, baik, kita mulai saja mengisi atau menyusun RKAS-nya ya. Nah, ini salah satu tips dari saya sebelum mengisi yang lain-lain, kita dahulukan mengisi atau menganggarkan untuk pengeluaran rutin bulanan. Jadi yang pengeluaran yang betul-betul memang rutin dikeluarkan setiap bulan dan nilainya itu ya relatif sama ya. Misalkan di sini honor guru. Honor guru kan tiap bulan pasti dibayarkan ke guru ya, dan nilainya ya harusnya sih ya sama gitu untuk 1 tahun pelajaran atau untuk 1 tahun anggaran gitu, per bulannya berapa per gurunya gitu. Misalkan di sini saya contohkan 6 guru kali 400.000 per bulannya dikali 12 bulan ya. Ya, jadi di sini kita isi di kolom jumlahnya sejumlah guru ya, 6 guru, satuannya guru atau orang, jadi 6 guru atau 6 orang. Nah, di harga satuan kita isi dengan jumlah honor yang dibayarkan ke setiap guru per tahunnya. Di sini contohnya berarti 400.000 per bulan kali 12 bulan. Dikalikan saja 400.000 kali 12 jadi 4.800.000. Jadi jumlah honor per guru per tahun itu totalnya 28.800.000 rupiah untuk 6 orang guru per tahun ya. Kita lihat di sini sisanya ada 19 juta sekian ya, masih banyak karena baru 1 komponen penggunaan yang dimasukkan. Kita tambahkan lagi untuk operator ya, honor operator atau tenaga administrasi. Jumlahnya 1 orang operator. Nah, harga satuannya jumlah honor operator dikali 12 bulan. Jumlahnya 4.200.000. Kita lihat lagi sisanya masih banyak ya, 15 juta sekian. Nah, silakan berlanjutkan untuk mengisi komponen dan jenis penggunaan yang lainnya sampai jumlah BOP 1 tahun ya, sampai jumlahnya sama dengan jumlah pagu anggaran BOP 1 tahun. Dan sisanya nanti akan 0 ya, kalau sudah semuanya dimasukkan. Nah, setelah semuanya selesai disusun atau dimasukkan RKAS-nya dengan komponen penggunaannya, di sini jumlahnya RKAS-nya 0 dan tidak boleh ditambah lagi ya penggunaannya. Karena jika misalkan kita tambahkan lagi, di sini misalkan printer 1 unit harganya 500.000, nah bukan, jadi nanti jadi merah, akan minus. Ini melebihi jumlah anggaran untuk 1 tahun. Jadi setelah sisanya nanti 0 atau strip, tidak ada nilainya,
sudah stop, tidak usah mengisi lagi RKAS-nya ya. Jadi komponen penggunaan yang tidak tercover oleh biaya dana BOP berarti itu di-covernya oleh biaya satuan pendidikan atau lembaga masing-masing ya, di luar dana BOP. Baik, selanjutnya kita menyusun RKAS tahap 1 ya, sebagai acuan untuk nanti kita menyusun LPJ tahap 1, karena LPJ tahap 1 itu menjadi syarat pencairan dana BOP tahap 2. Kita isi dulu jumlah BOP tahap 1 yang sudah cair, yang sudah salur. Di sini nilai salurnya 25.426.000. Kita isikan saja langsung ke draftnya. 25.426. Di RKAS tahap 1 ini kita harus mengacu kepada poin-poin penggunaan dan jumlah pada RKAS 1 tahun ya. Jadi yang di poin penggunaan 1 tahunnya ada, itu di tahap 1 bisa jadi ada, bisa jadi juga tidak ada. Nah, tetapi jangan sampai yang di RKAS 1 tahunnya tidak ada pengeluaran atau tidak ada pembiayaan, kemudian di tahap satunya kita memasukkan pembiayaan. Nah, itu tidak boleh ya, karena acuannya RKAS 1 tahun ini ya. Jadi yang di 1 tahunnya kosong berarti di tahap satunya juga kosong, dan nanti di tahap 2-nya juga akan kosong ya. Di RKAS untuk tahap 1 ini tips pengisian atau penyusunannya sama seperti yang 1 tahun. Kita mulai dulu dengan pembiayaan atau pengeluaran yang rutin dikeluarkan setiap bulan ya. Kita mulai dengan biaya rutin bulanan, yaitu honor guru. Honor guru di sini di RKAS 1 tahunnya 28.800.000 dengan nilai 400.000 per guru per bulan. Nah, karena ini rutin dikeluarkan tiap bulan, dalam 1 tahun itu berarti 12 bulan, dan dalam 1 tahap itu 6 bulan, itu kita tinggal membagi duanya saja. Ini yang total ini dibagi 2 untuk diisikan di tahap 1. Di sini keterangannya pembayaran honor 6 bulan. Berarti yang ini 28.800.000 dibagi 2 saja. Caranya ketik, bisa langsung. Caranya ketik sama dengan, kemudian klik yang 28.800 ini, kemudian bagi 2 atau garis miring 2. Nah, nilainya sudah ada ya, 14.400.000 rupiah. Di sini sisanya tinggal 11 juta sekian ya. Kita lanjutkan, dicontohkan lagi di honor operator. Sama, di sini keterangannya pembayaran honor 6 bulan untuk operator ya. Kalau yang atas itu tadi honor untuk guru. Kalau yang ini honor untuk operator ya. Di sini juga tinggal kita membagi 2 saja. Karena yang di RKAS 1 tahun itu jumlah total honor selama 1 tahun, dan di tahap 1 jumlah honor selama 6 bulan. Jadi 4.200.000 dibagi 2. Di sini kita pakai rumus klik sama dengan, ketik sama dengan klik 4.200.000 kemudian bagi 2, atau bisa langsung diketikkan saja lah 2.100.000 rupiah. Sisanya tinggal 8 juta. Nah, silakan dilanjutkan untuk mengisi poin-poin penggunaan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan pengeluaran yang hanya dikeluarkan 1 kali gitu? Misalkan dikeluarkannya di tahap 1 saja atau di tahap 2 saja. Misalkan saya contohkan di sini penggandaan formulir pendaftaran. Ini biasanya fotokopi formulir ini di bulan Mei atau Juni ya, di masa PPDB. Nah, ini kan dikeluarkannya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Berarti di sini misalkan di bulan Mei itu masuk ke tahap 1. Jadi kita langsung saja memasukkan atau
memasukkan nilainya totalnya semuanya di tahap 1. Jadi nanti di tahap 2-nya akan 0. Oke, selanjutnya kita ke RKAS yang di print out-nya ya. Print out ini bisa untuk laporan ke dinas atau untuk arsip di lembaga. Di sini ada sheet RKAS 1 tahun. Nah, ini sumber dananya bisa ditulis BOP PAUD. Jumlah dananya kita lihat di BOP Salur. Di sini pagu 1 tahun. Yang dimasukkan itu pagu 1 tahun karena ini RKAS-nya yang 1 tahun dulu. Jumlahnya 48.640.000 ya. Nah, di kolom nominal di sini sudah terisi secara otomatis sesuai dengan nilai total yang kita sudah kotret-kotret atau kita isikan di draft ya, di draft RKAS BOP ini. Jadi kita tidak usah mengisi apa-apa lagi di sheet RKAS 1 tahun ini, semuanya sudah otomatis terisi. Kita cek jumlah totalnya ke bawah ya. Di sini totalnya 48.640. Ini sudah sesuai ya dengan pagu anggaran 1 tahun yang tercantum di BOP Salur. Kita lanjut ke RKAS tahap 1. Klik sheet RKAS tahap 1. Di sini nilainya adalah nilai salur yang sudah cair ke rekening. Di sini 25.426. 25.426.000 ya. Ini juga sama, sudah terisi otomatis sesuai dengan yang kita isikan di draft tadi. Ini waktunya adalah waktu tahap 1 Januari sampai Juni. Dan kita cek jumlahnya apakah sama dengan di BOP Salur. Jumlahnya 25.426. Sama ya dengan jumlah yang tercantum di BOP Salur. Kita lanjutkan ke RKAS tahap 2. RKAS tahap 2 ini adalah sisa dari anggaran BOP yang belum cair ya, yang nanti akan cairnya di tahap 2 nanti di sekitaran bulan Juli sampai Desember ya waktunya. Jumlah dananya di sini adalah jumlah dana pagu anggaran 1 tahun dikurangi dengan jumlah yang sudah cair atau nilai salur. Nah, di sini pagu 1 tahunnya 48.640.000. Nah, dikurangi dengan nilai salur yang sudah cair 25.426. Nah, itu sisanya adalah jumlah dana BOP di tahap 2 yang nanti akan cair ya. Kita coba kurangi dengan kalkulator manual saja ya. 48.640 dikurangi 25.426.000. 23.214.000. Nah, ini jumlah dana yang nantinya akan cair di tahap 2. Sini kita langsung ketikkan saja Rp 23.214.000. Nah, ini nominalnya dan penggunanya juga sudah otomatis terisi ya. Ini menggunakan rumus pengurangan, yaitu nominal yang RKAS 1 tahun dikurangi nominal yang RKAS tahap 1. Kita cek jumlahnya. Jumlah akhirnya di sini 23.214. Ini sama ya dengan jumlah sisa dari BOP Salur. Selanjutnya kita akan memasukkan RKAS yang sudah kita buat tadi ke RKAS online. Acuannya adalah draft RKAS yang sudah kita buat tadi ya. Dan kita akan memasukkannya secara berurutan ya, dari atas sampai bawah. Yang pertama, ini jenis komponen penerimaan peserta didik baru. Jenis penggunaannya tadi penggandaan formulir, ini bisa masuk ke poin STPPA, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau pelaksanaan PBDB, tentunya menggunakan formulir ya.
Di sini barang yang dibelanjakannya fotokopi formulir peserta didik atau fotokopi formulir pendaftaran peserta didik baru. Sini jumlahnya kita lihat, jumlahnya 100. Kita ketikkan saja 100, kemudian satuannya lembar, dan harga satuan per lembarnya adalah Rp500. Kita sesuaikan dengan yang ada di draft ya. Setelah diisi semuanya, kita klik simpan. Nah, di sini sudah masuk ya di jenis komponen penerimaan peserta didik baru, jenis penggunaan, pelaksanaan PPDB, kemudian barang atau jasa fotokopi formulir pendaftaran peserta didik baru. Satuan lembar jumlah 100, harga satuan 500 dan totalnya 50.000. Nah, begitulah kira-kira cara mengisikan RKAS yang sudah kita buat secara offline dan memasukkannya ke RKAS online. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga semuanya dilancarkan dalam pembuatan RKAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.